Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, pagi hari ini jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Jadi para sedulur, beberapa waktu yang lalu kita semua sepertinya udah pada tahu ya ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan 7 jurnalis dari 7 media yang berbeda di Hambalang, tepatnya itu di tanggal 6 April 2025. Nah, di sini memang Pak Prabowo ini, presiden kita saat ini, mengundang para wartawan tersebut, para pemret ya, atau pemimpin redaksi untuk hadir di Hambalang untuk kemudian berdiskusi yang melakukan tanya jawab dan wawancara kepada Pak Prabowo Subianto seputaran isu-isu yang memang saat ini lagi banyak dibicarakan di masyarakat ya. Sehingga di sini harapannya Pak Prabowo Subianto bisa memberikan jawaban dan juga feedback dari isu-isu yang lagi hangat dibicarakan yang sedang terjadi. Yang diundang di sini adalah beberapa jurnalis, 7 jurnalis ya, yaitu pemret daripada Detikcom, yaitu Alvito Dianova Ginting, kemudian pemret TV One, lalu Mara Satriwangsa, kemudian pemret IDN Times yaitu Uni Lubis, dan juga founder narasi Najwa Shihab yaitu Mbak Najwa Shihab. Di situ juga ada pemret harian Kompas yaitu Suta Dharma Saputra, serta pemret SCTV dan Indosiar Retno Pinasti, dan juga News Ansor TVRI yaitu Valeria Daniel sebagai moderator. Yang jelas memang pertemuan tersebut Pak Prabowo Subianto berusaha memberikan informasi yang utuh dan jelas dan memberikan penjelasan tentang memang isu-isu yang terjadi di masyarakat ya teman-teman. Nah teman-teman, saya sendiri sebagai warga negara ya, masyarakat, saya sangat kemudian senang ya ketika Pak Prabowo Subianto kemudian mengundang para pemret daripada beberapa media ini untuk memberikan penjelasan yang clear serta mendengarkan isu-isu yang lagi hangat. Dan Pak Prabowo Subianto kan di situ juga berusaha untuk memberikan feedback nanti ya, pertimbangan-pertimbangan beliau. Yang jelas memang saya jadi merasa aneh ya pasca kemudian pertemuan tersebut. Kalau saya sendiri sih ngerasa senang ada pertemuan tersebut ya teman-teman. Apa karena memang kondisi negara kita ini saat ini memang kedepannya tantangannya luar biasa. Lihat kemudian ada resesi ekonomi global, pastinya sedikit banyaknya akan berpengaruh ke negeri kita ya. Seperti kemudian kemarin IHSG turun drastis gitu kan. Juga kemudian nilai tukar rupiah yang semakin ke dolar ya semakin melemah. Terakhir 1 dolar jadi sempat mencapai titik 17.000 rupiah ya teman-teman. Sini memang dibutuhkan kondisi atau atmosfer perpolitikan yang stabil dan kondusif ya teman-teman. Dan ini memang upaya yang terbaik yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, saya juga aneh ketika saya sendiri juga ngerasa kemudian senang dengan peristiwa tersebut gitu kan. Apalagi kemudian disusul Pak Prabowo Subianto kemudian sowan melakukan halal bihalal silaturahmi dengan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Ini bagus untuk menciptakan kondisivitas perpolitikan, atmosfer perpolitikan di negeri kita gitu kan. Tapi saya ngerasa aneh ya teman-teman. Berapa waktu ini saya ngerasa terganggu rasanya. Ngelihat kemudian ada influencer, ya kayaknya juga dari anggota parpol tertentu ya teman-teman. Yang muncul yang kemudian membuat narasi-narasi yang sepertinya menyerang Mbak Najwa Shihab. Saya nggak ngerti dari kemudian 7 pemret yang dipanggil di Hambalang oleh Presiden Prabowo Subianto yang jadi sasaran itu Mbak Najwa Shihab. Nah tokoh ini sepertinya juga menyebarkan narasi-narasi yang sepertinya berusaha menyudutkan Mbak Najwa Shihab. Tendensius sekali karena diberitakan bahwasanya Najwa Shihab ini dulu bergabung dengan Anies Baswedan dan juga PDIP gitu kan.
kesininya bergabung dengan Presiden Prabowo Subianto gitu kan. Di mana katanya pertanyaan kritisnya Najwa Shihab terhadap pemerintah sekarang nggak ada gitu kan, seperti ya bungkam. Nah ini kan memang ngarah ya. Saya juga nggak ngerti tendensinya. Saya pikir yang kita mau itu sebenarnya kondusif ya negeri kita ini, tapi memang justru langkah-langkah Pak Prabowo Subianto ini sepertinya direspon negatif gitu kan, seakan-akan Pak Prabowo ini oleh tokoh tersebut seakan-akan berusaha membungkam media gitu kan. Ini jelas-jelas memang berarti memang betul di negeri kita ini memang ada yang memang nggak suka terjadinya kondusivitas perpolitikan di negeri kita gitu kan. Saya nggak ngerti apa tendensinya kemudian Mbak Najwa Shihab dikatakan dulu gabungnya dengan Anies Baswedan dan PDIP dan nggak pernah kemudian mengutak-atik Anies Baswedan atau PDIP gitu kan. Kesininya kemudian bergabung kepada Pak Prabowo Subianto, dianggap sebagai tokoh yang oportunis. Ini sebuah narasi-narasi yang memang sebetulnya berusaha menyudutkan Najwa Shihab ya. Jadi kalau kita lihat-lihat hal yang seperti ini sekarang tampaklah gitu kan, orang-orang yang sepertinya ya kurang suka gitu kan kalau di negeri kita ini timbul tercipta kondisivitas atmosfer perpolitikan. Karena menurut saya ketika semuanya kondusif, pastinya kepercayaan publik, kemudian kedepannya juga para investor gitu kan pasti akan kemudian membaik ya teman-teman. Dan ini memang yang diusahakan oleh Pak Prabowo Subianto gitu kan. Luar biasa sekali langkahnya, gimana Pak Prabowo Subianto pasca kemudian pertemuannya terpilihnya dia di Pilpres kemarin 2024, pertama kalinya jumpa Ibu Megawati Soekarno Putri. Berapa petinggi ataupun tokoh-tokoh di Partai Gerindra juga berdiskusi dengan RH, RG gitu kan, yang memang selalu kemudian melakukan kritik terhadap pemerintah. Semua ini dilakukan sebenarnya nggak lain dan nggak bukan untuk menciptakan stabilitas, kondusivitas, atmosfer perpolitikan di negeri kita. Dan ini sebenarnya langkah yang terbaik yang diambil Pak Prabowo Subianto ya gitu kan. Tapi lagi-lagi kita harus berhati-hati ya, harus bijak ketika kita lihat. Kemudian teman-teman bisa lihat lah, ada tokoh-tokoh yang berusaha menyebutkan, salah satunya saya nggak ngerti kok yang dipilih Najwa Shihab gitu kan. Nah intinya memang ya kita kalau saat ini jangan mudah terpengaruh ya oleh pihak-pihak yang sepertinya ya seperti itulah gitu kan, ya pengen kemudian kondusif negeri kita. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat.